من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu walaupun via online, tapi ini adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk pembahasan guna menyambut sebuah ibadah yang besar, salah satu dari rukun Islam yang agung, menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita pelajari selalu mendukung kita, membantu kita, dan menambah untuk kita semua ilmu dan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya berterima kasih kepada Ustadzana Ustadz Alwi hafizahullahu taala atas kesempatan yang telah diberikan beliau bersama seluruh tim yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala yang terindah untuk beliau dan seluruh timnya yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, menjadi timbangan yang berat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah agar Ramadan lebih bermakna. Agar Ramadan lebih bermakna. Nah, ini adalah sebuah pembahasan yang penting dan fikih yang harus selalu diulangi dan selalu diperhatikan, bukan hanya terkait dengan puasa dan Ramadan saja, tapi ini fikih juga terkait pada pintu-pintu ibadah yang lain. Karena setiap ibadah, apalagi dia adalah rukun Islam, itu pasti disyariatkan di dalamnya hikmah-hikmah, atau diterangkan di dalamnya hikmah-hikmah, dan dibangun di atas maksud-maksud yang agung dan mulia. Dan ini semuanya adalah hal yang harus kita pahami agar supaya ibadah kita menjadi lebih bermakna. Baik, tidak banyak waktu di kesempatan yang diberikan, saya akan mengglobalkan atau akan memberikan beberapa poin pembahasan terkait dengan tema ini, agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Yang pertama yang diperlukan agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna adalah kita perlu mengenal kedudukan puasa itu dan keagungan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu diketahui, apabila diketahui keagungan dan kedudukannya, maka itu akan besar di dalam jiwa, memiliki tempat yang sangat agung di dalam hati. Dan ini semuanya akan menyebabkan seseorang itu mengagungkan dari puasa. Nah, ini sudut pandang secara umum akan merubah
bagaimana sikap seseorang terhadap puasa itu, kehidupannya bersama puasa Ramadan. Iya, dimaklumi bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang keempat sebelum haji. Dan di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang kelima setelah haji. Dan ini dua pendapat berjalan di tengah para ulama. Karena itu Imam Al-Bukhari yang lebih menguatkan haji daripada puasa, beliau di sahihnya lebih mendahulukan pembahasan haji, setelah itu baru beliau datangkan pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, beliau sebaliknya. Ini karena hadits Umar bin Khattab ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, disebutkan puasa yang keempat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita idza istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan puasa kemudian haji. Tapi dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslimnya itu disebut sebaliknya, haji dahulu baru puasa. Haji dahulu kemudian puasa. Yang jelas ini tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja yang ingin kita capai di sini bahwa puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dan dimaklumi rukun sesuatu itu adalah hal yang menyebabkan syahnya sesuatu. Kayaknya dia adalah perkara yang paling, di antara perkara yang paling penting di dalam agama ini. Diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan ayat-ayat tentang kewajiban puasa, syariat di dalam puasa, berbagai ibadah di bulan Ramadan, serta diterangkan bagaimana hukum-hukum seputar puasa itu. Terdapat rincian yang banyak di dalam Al-Quran seputar hukum-hukum itu. Selain daripada itu, Allah terangkan bagaimana hikmah-hikmahnya, tujuan di belakang puasa, yang menunjukkan bahwa puasa ini adalah hal yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama dipanggil dengan seruan keimanan. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Langsung penegasan kewajiban. Tapi begitu disebutkan kewajiban puasa, kadang jiwa itu berat ketika mendengar kewajiban. Maka dari kelembutan Allah terhadap umat ini diterangkan setelahnya hal-hal yang membuat mereka senang dengan kewajiban puasa ini, akan menyebabkan mereka ringan di dalam menerima perintah kewajiban. Karena di kelanjutan ayat dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi kalau kita tahu puasa ini wajib pada kita saja, itu kadang berat. Tapi kalau kita tahu ternyata puasa ini sudah merupakan kewajiban di umat-umat yang telah lalu juga, maka akan menjadi ringan. Iya. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan lebih ringannya lagi, dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ternyata ada manfaatnya, faedah yang besar di belakang puasa itu. Setelah itu diterangkan lagi hal yang menyebabkan jiwa itu cinta dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Ya, dia adalah hari-hari yang terhitung. Jadi itulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan.
dia adalah jumlah dari waktu dan hari-hari, atau dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bukakan untuk umat ini, dimudahkan untuk mereka di dalam menunaikan puasa tersebut. Iya, dimudahkan untuk mereka di dalam menunaikan puasa tersebut. Makanya diterangkan di belakang kewajiban puasa ini, diterangkan bahwa puasa itu ayyaman ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang terbilang. Ma'dudat itu kalau bahasa Arab ya, disebut ma'dudat, itu jamak muannats salim. Dan jamak muannats salim itu di kalangan orang Arab disebut sebagai jamak qillah, jamak yang menunjukkan sedikit. Jamak yang menunjukkan sedikit. Jadi hari-hari yang terhitung. Ya, kayak pembahasannya itu ringan, hari-hari sedikit, bisa dihitung. Bisa dihitung. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Jadi semuanya hal yang membuat jiwa itu menjadi ringan menerimanya. Tapi dari sini kita bisa memetik agungnya puasa ini di sisi Allah. Ya, 1 bulan penuh, tapi subhanallah, mengerjakannya itu adalah bagian dari keimanan. Di belakangnya terdapat faedah-faedah yang sangat besar. Dan puasa ini juga telah diwajibkan atas umat-umat yang telah lalu. Dan bulan Ramadan secara umum, 1 bulan penuh, itu mudah untuk orang mengerjakannya. Tidak terasa kita memasuki bulan Ramadan, tiba-tiba sudah keluar dari bulan Ramadan. Umumnya seperti itu di tengah umat Islam. Jadi subhanallah, ini dari keagungan dan besarnya puasa itu. Apalagi kalau kita bahas tentang bagaimana keutamaan puasa dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akan tampak sekali kadar keagungan dan kedudukan puasa ini yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka itu artinya kita akan melihat bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan dengan pandangan pengagungan, pandangan orang-orang yang akan memanfaatkannya dengan baik, jalan orang-orang yang ingin meraih segala kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan ini tidak diragukan pasti akan membuat Ramadan seseorang itu lebih bermakna, lebih bernilai, dan akan lebih banyak pintu ketaatan yang bisa dikerjakan di dalamnya. Kemudian yang kedua, agar Ramadan lebih bermakna, adalah kita banyak merenungi dari hikmah-hikmah dan maksud-maksud agung di belakang pensyariatan puasa. Jadi puasa itu ada hikmah-hikmahnya, ada maqasid, ada maksud-maksud di dalam pensyariatan puasa. Ada maksud di dalam pensyariatan puasa. Dan subhanallah, pensyariatan puasa ini itu ada yang terkait dengan penjagaan terhadap agama. Karena ini adalah rukun Islam dari agama yang lurus. Dan di dalam puasa itu terdapat penjagaan terhadap jiwa. Sebab orang yang berpuasa dengan hikmah-hikmah dan syariat dari puasa itu, dia akan pandai untuk mengontrol dirinya. Pandai untuk mengontrol dirinya. Karena makanannya, minumannya, syahwatnya dia tinggalkan karena Allah. Itu latihan untuk mengontrol dirinya. Iya. Nah, ini juga penjagaan terhadap jiwa. Dari sudut dengan puasa itu dia akan lebih baik
kesehatannya dan kebaikannya, dan dimaklumi bahwa puasa itu memberi manfaat dari sudut kesehatan. Walaupun hadits yang berkata sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat, itu adalah hadits yang sangat lemah. Tapi dari sudut makna itu adalah hal yang terbukti dan benar. Dan puasa ini juga di dalamnya terdapat penjagaan terhadap harta. Nah, seorang itu pada saat dia berpuasa, dia mengetahui bahwa dirinya selama ini dia makan, dia minum, ternyata makan dan minum itu nikmat dan anugerah dari Allah. Maka nikmat dan anugerah ini, subhanallah, harusnya dia pelihara dan dia jaga. Ya, kadang orang yang sepanjang tahunnya tidak puasa, dia hanya memegang harta, dia belanjakan, dia keluarkan, dia cari dan seterusnya. Dia tidak berpikir pikiran tentang harta sebagaimana halnya kalau dia puasa. Begitu dia lapar, kehausan, baru dia tahu. Rupanya begini rasanya orang-orang yang tidak memegang duit, orang-orang yang kelaparan. Itu akan membantunya untuk pandai menggunakan dan menjaga dari pemberian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang harta itu karena dia sudah terbiasa dengan puasa, nahan lapar, dia akhirnya teringat bahwa rupanya ada orang-orang yang biasa kelaparan. Maka dia pun gemar membantu saudaranya yang kelaparan. Dan di dalam puasa ini, ketika seorang itu pandai mengontrol dirinya, itu juga dia akan pandai menahan syahwatnya. Itu penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap keturunan. Iya, penjagaan terhadap keturunan. Dan puasa ini juga melatih seorang itu untuk berpikir dengan pikiran yang baik, untuk berpikir positif, untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap akal. Nah, ini ada di dalam syariat puasa itu hal-hal yang masuk di dalam kategori maqasid tasyri', dari maksud pokok perkara darurat yang dijaga di dalam syariat, ada di dalam pembahasan-pembahasan puasa itu. Selain daripada itu, puasa itu memiliki hikmah-hikmah besar. Ya. Dan di antara hikmah yang terbesarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu hikmah yang terbesar dari puasa, supaya kita menegakkan takwa. Dan dari hikmah yang terbesarnya adalah seorang itu bersyukur. Ya, 3 ayat setelahnya, wala'allakum tashkurun, atau la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Di ayat setelahnya, supaya seorang itu di dalam puasanya dia lebih banyak bergantung kepada Allah. Makanya kalau dia berdoa, bermohon kepada Allah. Itu anjuran kepada orang yang berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Anjuran berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan dari hikmah puasa ini juga adalah bagaimana seseorang itu dengan puasanya dia menata jiwanya, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, ya, memperbaiki akhlaknya. Karena itu ada di dalam puasa hal-hal yang dilarang. Melakukan hubungan suami istri itu kelihatan dari ayat. Hanya dibolehkan di malam hari saja. Artinya kalau di siang hari itu adalah hal yang diharamkan. Diharamkan makan dan minum. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Itu juga ada di dalam ayat. Ya. Ini tuntunan-tuntunan ini latihan terhadap jiwa. Pendidikan. Supaya jiwa itu tertata. Dia bisa terkontrol. Nah, ketika dia berpuasa sudah terbiasa meninggalkan apa yang dilarang, melakukan apa yang diperintah, maka itu adalah penataan terhadap diri
penataan terhadap diri. Demikian pula tertib dalam waktu. Orang komitmen dalam kerjanya, teratur dalam hidupnya. Makanya puasa itu ada aturannya. Aturannya mulai puasa ketika terbitnya fajar subuh yang kedua, atau saja fajar subuh shadiq, dan selesainya ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Maka ini pengaturan seorang itu bagaimana? Dia tertib, rapi, teratur di dalam kehidupannya. Bukan amburadul hidup seorang itu. Ya, melakukan sesuatu. Ya, tidak ada aturan dan ketentuannya. Tapi dia tata dirinya. Itu umumnya ibadah seperti itu. Puasa, sholat. Ya, ketika orang sudah takbiratul ihram sampai salam, itu mengikuti aturan. Sama dengan haji. Haji itu ada rutenya. Mulai dari Mina hari Tarwiyah, kemudian ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina lagi, kemudian ke Mina dia ke Mekah, kemudian balik lagi ke Mina, kemudian dilakukan mabit. Itu semuanya urutan-urutan. Baik menata, latih, diri. Ya. Itulah kehidupan seorang muslim. Kemudian dari rahasia puasa ini, dari hikmah ya, dari hikmah di belakang puasa ini melatih seseorang untuk bersikap adil dan pertengahan. Bersikap adil dan pertengahan. Perhatikan ya, syariat puasa ini berlaku untuk semua umat Islam. Yang kaya maupun yang miskin, yang raja maupun rakyat, pemimpin maupun yang dipimpin. Kalau dia muslim, semuanya wajib untuk berpuasa. Nah, itu Rasulullah SAW berpuasa sebagaimana para sahabatnya berpuasa. Iya. Ini menanamkan kepada kita semua prinsip dasar keadilan yang dijaga, dipelihara, semuanya berlaku terhadap umat ini. Ketentuan yang berjalan. Nah, itu penataan terhadap jiwa luar biasa. Kemudian puasa itu dilatih seorang itu untuk bersikap pertengahan. Karena itu puasanya itu ada makan sahur. Nah, dia puasa begitu saja. Dia buat dirinya kelaparan setengah mati. Tapi diberi makan sahur supaya dia mengambil kekuatan untuk bisa berpuasa. Waktu berbuka, dia berbuka. Diperintah untuk bersegera berbuka. Nah, itu sikap ekstrem kalau dia undur-undur berbukanya. Iya. Nah, itu Nabi SAW melarang menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Ketika ada seorang sahabat atau 3 orang sahabat yang datang itu, Nabi SAW mengajarkan sikap pertengahan. Iya. Mengajarkan sikap pertengahan. Maka puasa ini melatih seseorang itu untuk bersikap pertengahan, seimbang, tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Ya, karena itulah kalau kita lihat misalnya, kenapa ada orang-orang yang banyak berpuasa, banyak membaca Al-Quran, tapi tiba-tiba menjadi pelaku peledakan, terorisme, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang ekstrim. Itu karena dasarnya dia tidak punya fikih terhadap ibadah yang dia lakukan. Karena itu ciri umum kaum radikal, mereka bersyirikat di dalamnya. Setiap orang yang radikal itu tidak ada yang belajar agama dengan benar. Tidak ada yang belajar agama dengan benar. Karena orang yang belajar agama dengan benar, itu dia akan tahu bagaimana indahnya agama itu. Orang yang belajar agama dengan benar dan diamalkan dalam hidupnya, itu akan membuat hidupnya itu menjadi kehidupan yang seimbang, pertengahan. Dan dia tidak akan melampaui batas. Iya. Dari hikmah puasa ini, di dalam puasa itu terdapat jenjang-jenjang penghambaan. Di dalam puasa itu terdapat jenjang-jenjang penghambaan dan maqamat ubudiyah yang sangat agung dan sangat besar. Mungkin ini kita akan lebih perluas nanti, pembahasan yang ketiga nanti. Iya.
Kemudian dari hikmah puasa yang patut kita renungi, bahwa puasa itu adalah pendidikan untuk kita terbiasa melawan syaitan, tidak menaati ajakan dan seruan syaitan. Nah, itu kata sebagian ulama, puasa itu mempersempit jalannya syaitan. Yang memang di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan di tengah anak Adam seperti perjalanan darah. Iya. Berjalan di tengah anak Adam seperti perjalanan darah. Jadi dia mengalir di dalam darahnya anak Adam itu. Nah, puasa ini ketika dia lapar, itu akan membuat pembuluh darah itu menyempit, dan itu mempersempit syaitan pada diri seorang. Nah, itu umumnya orang yang berpuasa itu lebih ringan melakukan ketaatan, lebih cepat tersentuh hatinya, lebih lembut pembawaannya. Makanya kalau dipahami fikih ini, bahwa seorang itu ketika dia masuk Ramadan, dia lihat di tempat-tempat, di situ dia menyelisihi syaitan, menyelisihi hawa nafsunya. Dan ini pendidikan besar juga dari puasa, dari hikmahnya. Puasa itu melatih kita untuk tidak menaati jiwa dan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu banyak memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Iya. Nah, puasa ini melatih untuk seorang itu menahan dirinya, menahan jiwanya. Akhirnya akan membuat apabila hikmah-hikmah ini diperhatikan, tidak diragukan, puasanya itu akan lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, agar Ramadan lebih bermakna, adalah seorang itu bersungguh-sungguh, berijtihad di dalam memperbaiki hatinya, di dalam membenahi hatinya. Karena hati ini adalah pokok dari kebaikan, dasar untuk segala kebaikan. Iya. Karena itulah memperhatikan kondisi hati sangat penting sekali. Dan Nabi SAW memberi isyarat-isyarat pada wijangan-wijangan beliau ketika beliau memberikan ketentuan atau keutamaan-keutamaan puasa. Seperti misalnya di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim dengan 3 konteksnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Riwayat yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Riwayat yang kedua, siapa yang melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Di riwayat yang ketiga, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi pada semuanya disyaratkan 2 syarat. Imanan wa ihtisaban. Keimanan mengandung tauhid, wa ihtisaban yang menunjukkan makna ikhlas. Ini amalan hati. Iya. Dan itulah kita patut untuk memperbaiki kondisi hati ini. Karena itulah orang-orang yang berpuasa, kalau dia punya hati-hati yang memang harusnya dimiliki oleh orang yang berpuasa, maka akan indah sekali puasa itu. Orang yang puasa itu punya hati yang selalu bersyukur. Itu salah satu hikmah puasa, la'allakum tashkurun. Orang yang berpuasa itu dia punya hati yang memiliki rasa takut kepada Allah. Hati orang yang berpuasa itu dia memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati orang yang berpuasa itu
memiliki dari ketakwaan. Hati orang-orang yang berpuasa itu penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang-orang yang berpuasa itu penuh dengan kerinduan terhadap ibadah kepada Allah, rindu berjumpa dengannya. Iya, hati orang-orang yang berpuasa itu dia selalu tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kondisi-kondisi di hati orang yang berpuasa apabila diislah dengan bagus, ditata dengan baik, maka itu akan membuat dia menjalani bulan Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Bahkan itu akan membuat Ramadannya lebih berpahala, lebih tinggi derajatnya, dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka tidak mendahului kita dengan banyaknya puasa, banyaknya bersedekah. Mungkin sebagian orang di masa ini ada yang bersedekah itu dengan jumlah yang lebih banyak dari sedekah yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi mereka itu bersedekah walaupun dengan hal yang sedikit, tapi diiringi dengan amalan-amalan hati yang besar, itu menjadi tidak ternilai mengalahkan sedekah orang yang datang setelahnya. Iya. Karena itu ada satu orang yang bersedekah dengan sepotong kurma, itu kadang lebih baik daripada orang yang bersedekah dengan berbukit-bukit emas. Ini harus dipahami bagaimana keagungan dan kedudukan amalan hati itu. Iya. Karena itulah bagi siapa yang ingin Ramadannya lebih bermakna, maka dia perhatikan, dia bersungguh-sungguh di dalam menata hatinya, memperbaiki hatinya. Hati ini itu letak yang dipandang oleh Allah pada kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian yang dilihat. Hati ini adalah raja di badan ini. Kalau dia baik, baik segala hal. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau bagus daging itu, bagus seluruh jasad. Kalau segumpal daging ini rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati inilah yang menjadi syarat seorang selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Ini untuk amalan hati perlu fikih, perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Ya, dan tentunya ini kesempatan ringkas saya hanya mengingatkan kaidah-kaidah besar. Padahal ini adalah termasuk pokok yang paling agung ya, yang membentuk kebaikan, menyebabkan seseorang itu memahami ibadah atau melakukan ibadah dengan hal yang paling indahnya, dan membuat ibadah itu lebih berarti dan lebih bermakna. Iya. Nah, ini ada fikih tersendiri di dalamnya. Dan sudah pernah ada ceramah-ceramah kita di harian di bulan Ramadan tentang fikih amalan hati ini atau amalan hati orang-orang yang berpuasa. Nah, itu selama 30 hari itu pun tidak seluruh amalan hati yang saya singgung. Tapi subhanallah banyak sekali dari amalan-amalan hati yang kalau diperhatikan
itu akan membuat seorang lebih nikmat di dalam berpuasa, lebih sejuk di dalam melakukan ibadah, lebih meresapi tatkala dia membaca Al-Quran, lebih khusyuk tatkala dia sholat, ya, dan lebih bersemangat di dalam segala aktivitas dan ibadahnya. Akhirnya pentingnya untuk mengenal amalan hati dan pentingnya untuk kita semua memperbaiki, menata, dan lalu menjaga kesucian dan kebersihan hati ini. Kemudian yang keempat, agar Ramadan lebih bermakna, adalah berbekal dengan mengenal hukum-hukum dan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Ini fikih harus dilakukan. Ya, kalau dia ingin ketaatan, dia harus lakukan ibadah. Ibadah itu apa? Apa yang disyariatkan? Itu harus dia pelajari. Harus dia pelajari. Yang harus dia pelajari apa hukum-hukum seputar puasa. Apa hukum dari puasa tersebut? Apa-apa yang disyariatkan di dalamnya? Apa sunnah-sunnahnya? Apa ibadah-ibadah yang disyariatkan saat berpuasa? Apa yang disyariatkan di bulan Ramadan? Ya, secara khusus. Maka dia pelajari hal itu. Semakin banyak dia mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka itu akan membuat Ramadannya lebih bermakna. Ya, jadi kalau seorang cuma tahu di bulan Ramadan puasa saja, dia sedikit kegiatannya. Tapi kalau dia tahu ternyata di bulan Ramadan ada puasa, ada berdoa, ada membaca Al-Quran, ada sholat malam, ada berzikir, ya. Ini dari jenis-jenis ibadah. Ada sedekah, ada menyambung silaturahmi, ada umrah, dan sebagainya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Akhirnya akan membuat dia itu banyak kesibukan. Dan jiwanya akan, apabila sudah bersemangat jiwa itu, dia akan bersemangat untuk mencari ibadah-ibadah yang bisa dia tegakkan di bulan Ramadan. Iya. Demikian pula di dalam mengenal fikih, ahkam, dan ibadah ini akan membuat seorang itu jeli di dalam melakukan ibadah. Sebab ibadah itu tidak dilihat pada kuantitasnya. Tapi nilai ibadah itu berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya. Kalau ibadahnya berkualitas akan semakin bernilai dan semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Karena itulah ada amalan-amalan yang bisa dilipat gandakan pahala dan kebaikannya. Nah, ini juga perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Tapi pokoknya yang melipat gandakan pahala itu, hal yang melipat gandakan pahala itu ada 5. Yang pertama ada yang kembali kepada si pelaku. Kembali kepada pelakunya sendiri. Yang sana ikhlas, yang ini tidak ikhlas. Yang sana khusyuk, yang ini tidak khusyuk. Itu berbeda kedudukan dan jenjangnya. Iya. Di satu bab saja, di pembahasan ikhlas, kadang ada amalan yang kecil menjadi sangat besar karena ikhlasnya. Kadang ada amalan yang besar menjadi kecil, bahkan mungkin tidak berharga, juga karena masalah akan keikhlasannya. Iya. Maka ini kadang dilihat pada pelakunya. Nah, yang membuat pahala itu dilipat gandakan kadang terkait dengan amalannya. Amalannya itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia bersedekah di bulan Ramadan atau melakukan buka puasa atau dia melakukan sholat malam, ya, itu ada bentuk pelipat gandaan. Demikian pula pada amalan-amalan yang sudah ditetapkan di dalam syariat di selain Ramadan ini. Ya. Kemudian yang ketiga dari hal yang melipat gandakan pahala itu adalah pengaruh dari amalan tersebut. Pengaruhnya. Iya. Nah, itu seorang alim kadang
Dia beramal dengan amalan yang sedikit, tapi pengaruh dari kebaikan yang disebarkan, itu menjadikan amalannya menjadi berlipat-lipat. Sama dengan seorang pemimpin yang adil, keadilannya yang merata di tengah manusia, itu kadang menjadikan amalan dia menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan. Kemudian keempat, kadang yang melipat gandakan pahala itu dilihat pada tempatnya. Ya, misalnya hal tersebut terjadi di terjadi di tanah haram, ya, ini terkait dengan tempat. Kemudian kadang dilipat gandakan pahala juga terkait dengan waktunya, seperti di bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar, 10 malam Dzulhijjah. Ya. Jadi ini 5 hal perputaran. Kalau ingin mencari tempat-tempat dilipat gandakannya pahala. Dan kelihatannya bahwa urut yang paling besarnya itu ada 2. Orang mengetahui amalan hati, sebab itu terkait dengan si pelaku amalan. Dan yang kedua, hal yang terkait dengan amalan itu sendiri. Dan ini perlu dia kenal hukum-hukum ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan ini pembahasan kita di sini. Dari hal yang bermakna adalah yang membuat Ramadan lebih bermakna, seorang berbekal dengan hukum-hukum, mengenal fikih tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini mungkin yang terakhir. Yang kelima dari fikih amalan, dari hal yang membuat Ramadan lebih bermakna, adalah seorang itu menyambut bulan Ramadan dengan segala kesiapan. Dia sambut bulan Ramadan dengan segala kesiapannya. Jadi jangan dia santai-santai saja, mau masuk bulan Ramadan hanya bengong saja. Dia harus bersiap menyambut bulan Ramadan. Dipersiapkan segala hal. Dipersiapkan hatinya. Dia sudah tata, dia sudah perbaiki. Ramadan sudah mau datang, dia bergembira dengan hal tersebut. Itu amalan hati, bergembira dengan datangnya kebaikan. Dia bertobat dan beristighfar dari dosa-dosanya, sehingga dia masuk ke Ramadan di kondisi yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dia punya hutang-hutang, dia selesaikan, dia lunasi. Dia punya keterkaitan terhadap manusia, dia meminta maaf. Agar supaya dia masuk ke bulan Ramadan itu dengan kesiapan yang paling besar ya. Menyambut bulan Ramadan itu sebagai seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kondisi yang seperti itu. Maka dia sambut dengan persiapan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau masuk Ramadan, beliau berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Sejumlah as-salaf menyebut bulan Sya'ban itu sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Sudah banyak membaca Al-Quran sebelum masuk di bulan Ramadan ya. Yang memperbanyak sholat. Ini persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Iya. Maka kalau seorang bersiap dengan persiapan yang baik dan benar, maka ini akan membuat Ramadannya pasti lebih bermakna. Pasti akan lebih bermakna. Dan persiapan itu diantaranya adalah menata hati, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dia mempelajari hukum-hukum yang diperlukan di bulan Ramadan. Iya. Di ustadz-ustadz itu, guru-guru, kalau dia masuk Ramadan, dia baca kembali buku-buku pembahasan seputar puasa. Nah, itu perlu untuk selalu diingat, diperhatikan, direnungi, dicermati. Dan selalu seorang memperhatikannya. Alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan. Seorang yang ingin pembahasan seputar Ramadan, fikih dan seterusnya, dia bisa lihat ceramah dari guru-guru yang sudah ada di media-media untuk dia kaji dan dia pelajari. Untuk kita sendiri, alhamdulillah, kita ada pembahasan sebenarnya tafsir ayat-ayat hukum terkait dengan puasa. Itu fikih ayatnya. Dan kita punya pembahasan tentang
syarah hadits-hadits seputar bulan Ramadan dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Umdatul Ahkam, dari Bulughul Maram, dari berbagai buku. Alhamdulillah sudah kita terangkan, bisa diketemukan. Juga dari fikih madhabnya, ada penjelasan Zadul Mustaqni tentang puasa, ada penjelasan Matan Abu Syuja tentang bab puasa, dan berbagai pembahasan kita kaji dalam hal itu. Saya ingin mempelajari masuk ke bulan Ramadan, dia menghadirkan dari ilmu-ilmu itu, dia meroja, dia ulangi, dia pelajari. Itu bersiap namanya, yang mempersiapkan. Orang yang mau masuk bulan Ramadan, dia misalnya tidak mau diganggu dengan pekerjaannya, mencari dunianya, dia sudah kumpul ya dari persiapan kehidupan dia di bulan Ramadan, supaya dia konsentrasi ibadah saja di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang seperti itu, subhanallah. Ya, beda dengan sebagian orang. Ada di bulan Ramadan itu kalau ini peluang ini untuk berbisnis. Kadang di bulan Ramadan itu ada sebagian orang dijadikan sebagai ajang kegiatan. Akhirnya ibu-ibu juga bisnis, bikin kue dan sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Itu bukan hal yang dilarang. Cuman seorang kalau ingin membuat Ramadannya lebih bermakna, dia perhatikan hal yang paling besarnya untuk dirinya. Apa hal yang paling bermanfaatnya. Baik. Dan diantara kesiapan dalam kesiapan lengkap menyambut bulan Ramadan, dia sudah mempelajari bagaimana Al-Quran, cara membacanya. Kalau dia belum bisa membaca dengan benar, ya dia sudah mulai belajar dari guru-guru tafsir Al-Quran. Supaya dia masuk ke bulan Ramadan itu dia tadabbur terhadap kandungannya. Dan kalau dia sudah melatih dirinya dengan hal itu, dia masuk ke bulan Ramadan, dia sudah punya kebiasaan untuk merenungi dan mencermati. Sehingga Ramadan itu membawa makna-makna yang indah di dalamnya. Ramadannya bisa mengingatkannya akan hakikat dari kehidupan dunia. Ramadan itu bisa mengingatkannya kepada keagungan dan kebesaran Allah. Ramadan bisa mengingatkannya tentang bagaimana jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Ramadan itu bisa menyebabkan dia berlari dengan sedemikian kencangnya, orang yang sangat rindu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya, kepada negeri akhirat. Ramadannya itu membuat dia merahmati kaum muslimin dan muslimat. Ya. Ini semuanya bisa masuk di dalam renungan-renungannya ketika dia memiliki dari bekal-bekal tersebut. Maka semoga apa yang kita terangkan di kajian ini dari 5 pembahasan agar Ramadan menjadi lebih bermakna, bisa menjadi manfaat untuk semuanya, membawa kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua umur yang panjang, keberkahan di dalam hidup dan waktu, dan memuliakan kita untuk mencapai bulan Ramadan bimannihi wa karamih. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam.